Sejarah, selamat datang di Poddek, Podcast Dadakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan topik mengenai Partai Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Partindo. Oh ya, omong-omong, kali ini saya nggak akan bicara sendiri dan sharing sendirian loh, karena saya ditemani dengan beberapa bintang tamu, yaitu Ira Nurfiani, Bintang Wulandari, dan Syahrul Ramadan. Nah, sebelumnya kita akan menyapa para bintang tamu. Halo Ira, Bintang, dan Syahrul, bagaimana nih kabar kalian? Apakah sudah semangat untuk membahas Partai Indonesia? Hai Sheila, tentunya kabar baik dan sangat semangat untuk membahas Partai Indonesia. Setuju banget dengan Ira. Saya juga kabar baik dan semangat untuk membahas Partai Indonesia yang katanya partai yang pernah berdiri sebelum kemerdekaan. Sama dengan Bintang dan Ira, alhamdulillah dengan kabar yang baik. Dan semangat juga dong untuk membahas Partai Indonesia. Partai ini kan memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Wah, bintang tamu kali ini sangat semangat sekali ya. Nah, berbicara dengan Partindo, katanya sih partai ini didirikan pada bulan April tahun 1931 oleh Sartono ya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Bapak Sartono mendirikan Partindo ini? Nah, Ira, bisa nggak kamu ngejelasinnya? Tentu bisa dong. Nah, betul banget nih. Partindo didirikan pada 30 April 1931 oleh Sartono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PNI lama setelah Soekarno ditangkap pemerintah Belanda pada 1909. Sartono membubarkan PNI lama karena dianggap tidak lagi efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia juga menilai PNI lama terlalu dipengaruhi oleh ideologi komunis dan sosialis yang berbeda dari ideologi nasionalis yang dianutnya. Selain itu, langkah ini diambil untuk menghindari penangkapan massal terhadap anggota organisasi pergerakan nasional oleh pemerintah kolonial Belanda. Oh, ternyata Partindo didirikan untuk menghindari penangkapan massal terhadap anggota organisasi pergerakan nasional oleh pemerintah kolonial Belanda ya. Kira-kira apa sih tujuan pokok Partindo ini? Nah, tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-koperasi terhadap pemerintahan Belanda. Partindo juga mengadut ideologis nasionalisme yang bersifat modern dan pragmatis, serta menghormati keberagaman agama dan suku bangsa di Indonesia. Partindo juga mendukung gerakan Swadesi, yaitu gerakan untuk memproduksi dan mengonsumsi barang-barang buatan dalam negeri sebagai bentuk protes terhadap eksploitasi ekonomi oleh Belanda. Tujuan pokok Partindo sangat bagus ya, terutama memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang buatan dalam negeri sebagai bentuk protes terhadap eksploitasi ekonomi. Tapi, terlepas dari latar belakang dan tujuan pokok, ternyata pembentukan partai ini mendapat penolakan. Kira-kira siapa ya yang menolak pembentukan Partindo ini? Benar banget Sheila, pembentukan Partindo oleh Sartono mendapat penolakan dari Hatta, Sultan S. Jahrir, dan kelompok PNI lama yang menilai pembubaran partai sebagai pengkhianatan dan tindakan oportunis. Mereka bahkan menuduh Sartono sebagai agen Belanda yang memecah gerakan nasional. PNI baru yang lahir dari golongan merdeka tetap memperjuangkan kemerdekaan dengan politik non-kooperasi dan pendekatan lebih radikal. Partai ini cenderung revolusioner dengan simpati terhadap komunisme dan sosialisme, aktif dalam propaganda melalui berbagai media. Persaingan dengan Partindo semakin sengit. Partindo menuduh PNI baru sebagai organisasi komunis yang mengancam persatuan, sedangkan PNI baru mengkritik Partindo sebagai borjuis nasionalis yang konservatif dan enggan melawan Belanda secara terbuka. Konflik ini banyak terjadi lewat pidato, pamflet, dan media massa.
Katanya sih di pertengahan konflik itu bersamaan dengan bebasnya Soekarno dari penjara pada tahun 1932. Kira-kira bagaimana ya tanggapannya? Karena sebelumnya dia kan pernah menjabat sebagai ketua PNI lama sebelum Sartono. Nah, setelah bebas pada 1932, Soekarno berupaya menyatukan PNI lama, Pertindo, dan PNI baru. Tetapi gagal karena konflik tajam. Ia akhirnya bergabung dengan Pertindo pada 1 Agustus 1932 karena merasa lebih cocok dengan visi dan kebebasannya dalam beregistrasi. Kehadirannya memperkuat Pertindo, meningkatkan jumlah anggota, memperluas jaringan, dan menghidupkan kembali pikiran raja sebagai media propaganda. Namun ia menghadapi tantangan internal, terutama dari Sartono dan pengaruhnya terhadap di cabang Bandung. Setelah bergabungnya Soekarno di Partindo, kira-kira apa ya program yang dia usulkan? Setelah Soekarno bergabung, ia mengusulkan perubahan nama Pertindo menjadi PNI, tetapi ditolak. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan Marhaenisme. Marhaenisme adalah gagasan sosio-ekonomi berdasarkan kondisi rakyat kecil Indonesia, mayoritas petani kecil atau marhaen yang memiliki alat produksi tetapi tidak mampu memanfaatkannya optimal karena sistem kapitalisme. Marhaenisme menolak kapitalisme dan komunisme, menawarkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Konsep ini diterima baik oleh Pertindo dan diadopsi sebagai bagian dari program partai. Melengkapi program-program lainnya di bidang politik, hukum, sosial, dan budaya, pendidikan, pertahanan, dan luar negeri. Dari program Soekarno yang diajukan ke pihak Partindo menurut saya sangat bagus ya. Pengenalan Marhaenisme sebagai ideologi partai merupakan langkah strategis yang menyesuaikan perjuangan politik dengan realitas sosial ekonomi rakyat kecil. Dengan menolak kapitalisme dan komunisme, Marhaenisme menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial yang berpihak pada kaum marhaen, yaitu petani, buruh, dan rakyat kecil yang memiliki alat produksi tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. Terlepas dari bergabungnya Soekarno dan perkembangan Partindo, ternyata partai ini tidak berlangsung lama dan ada beberapa konflik yang terjadi. Apa ya konflik yang terjadi itu? Betul sekali, Sheila. Partindo tidak bertahan lama sebagai partai nasionalis. Pada tahun 1934, pemerintah Belanda menangkap para pemimpin dan anggota Partindo, termasuk Soekarno, Sartono, Agus Salim, dan Muhammad Hatta yang dituduh mengancam keamanan Hindia Belanda. Akibatnya, Partindo lumpuh dan dibubarkan pada tahun 1936. Sebagian anggotanya bergabung ke partai lain seperti PNI Baru, Gerindo, atau Parindra, sementara lainnya beralih ke kegiatan non-politik. Tapi Syahrul, ternyata setelah kemerdekaan, Partindo dihidupkan kembali loh. Itu benar banget, Bintang. Partindo baru bangkit kembali pada tahun 1957, setelah Indonesia merdeka dan menjadi republik. Beberapa mantan anggota Partindo yang masih hidup memutuskan untuk menghidupkan kembali partai tersebut dengan nama yang sama. Mereka mengklaim bahwa Partindo adalah partai tertua dan paling berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa Partindo adalah partai yang mewakili aspirasi rakyat marhaen yang mayoritas di Indonesia. Namun, Partindo yang bangkit kembali ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Partindo yang lama. Partindo yang baru lebih condong ke arah sayap kiri dan mendukung Presiden Soekarno dalam konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia. Partindo juga mendukung konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme yang dicanangkan oleh Soekarno sebagai dasar ideologi negara. Partindo juga bersikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme terhadap Barat, terutama di Amerika Serikat. Ternyata banyak juga ya konflik-konflik di Partai Indonesia ini.
Benar banget Sheila, dan kamu tahu nggak sampai di situ aja loh, Partindo kembali bubar lagi pada tahun 1965 setelah terjadinya peristiwa G30S PKI yang mengguncang Indonesia. Partai ini dituduh sebagai salah satu partai yang terlibat dalam upaya kudeta komunis terhadap Soekarto dan pemerintahan revolusioner. Partai ini kemudian dilarang oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sebagian besar pemimpin dan anggota Partindo ditangkap, ditahan atau dibunuh oleh aparat keamanan atau massa anti-komunis. Dari kini kita tahu bahwa stigmatisasi, tindakan menandai atau memberi label negatif kepada seseorang atau sesuatu terhadap Partindo sebagai bagian dari gerakan kiri memang menjadi alasan utama pelarangannya oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Banyak tokoh dan anggotanya mengalami represi yang cukup berat. Sejarah politik Indonesia di masa itu memang penuh dinamika dan pergolakan yang luar biasa. Dan juga dari sini kita paham bahwa Partai Indonesia adalah sebuah partai politik nasionalis yang pernah berdiri di Indonesia sebelum kemerdekaan dan kemudian dihidupkan kembali pada tahun 1957 sebagai partai sayap kiri. Partai ini memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, terutama dalam mengusung cita-cita kemerdekaan melalui politik non-koperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun, partai ini juga mengalami beberapa konflik internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan persaingan dengan partai-partai lain. Partai ini juga mengalami nasib tragis karena 2 kali dibubarkan oleh pemerintah Belanda maupun Orde Baru. Partai ini juga menjadi korban dari penangkapan, pengasingan, pembuangan, penahanan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang perjuangan dan ideologi partai ini. Partai ini akhirnya menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang penuh dengan lika-liku dan perjuangan. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung podcast. Banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil dari topik Partai Indonesia ini. Tentunya, tak lupa juga berterima kasih kepada para bintang tamu, Ira, Bintang, dan Syahrul yang sangat keren dan semangat dalam membahas Partindo ini. Belajar sejarah itu seperti membaca novel penuh intrik, konflik, dan kejayaan. Bedanya, ini semua sangat nyata. Mereka yang menguasai sejarah bisa lebih siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat Sejarah.